A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Ittihadul Ummah beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan. Kendati hujan cukup lebat, tapi semua itu Bapak Ibu kesampingkan, tetap hadir berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ada dalam hadis riwayat Muslim, Pak, Rasulullah mengingatkan kepada kita, bersegeralah melakukan amalan-amalan baik sebelum datang fitnah seperti gelap malam yang sangat gelap. Maksud Rasulullah di sini nih, Pak, kalau kita udah menemukan fitnah ini, ujian ini, maka perbanyak saja lagi melakukan amal baik. Dari amalan ruhiyah kita sendiri, ibadah kita yang kita tingkatkan, kemudian banyak melakukan akhlak-akhlak yang mulia untuk menolong orang lain, untuk berbuat baik dengan orang lain. Karena sedikit akhlak yang kita buat, Pak, kadang nilainya bisa untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal ibadah yang fardu yang kita lakukan. Kalau sholat fardu ini gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunnah gunanya untuk dapat pertolongan. Nah, jadi masing-masing fungsinya beda nih, Pak. Memperbanyak amalan baik kalau sudah nampak fitnah ini. Kemudian dijelaskan lagi oleh Rasulullah, Pak, maksudnya itu adalah cepatnya perubahan di dalam jiwa kita ini. Pagi kita beriman, sore bisa kafir. Sore kita beriman, pagi kita kafir. Udah tidak sinkron lagi, Pak. Pagi mulut baik ngomong, Pak, hati akhirnya mengingkari sorenya. Untuk diri kita sendiri aja kadang, Bu, aku mulai malam nih tahajud laku 2 malam kadang sanggup, Pak. Sudah itu tidak ada lagi. Aku pokoknya kewajibkan diri aku ini baca Quran setiap habis sholat tuh 1 lembar 3 hari tahannya cuman. Itu ke diri kita sendiri itu. Gampang kita berubah. Apa penyebab fitnah ini bisa menggoyang iman kita? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi, fitnah itu ada 4. Itulah yang menggoyang iman kita. Sekuat apapun kita ibadah, dijamin goyang dan tidak akan tenang. Di awal surat Al-Kahfi itu diceritakan tentang pemuda-pemuda soleh. Pemuda-pemuda soleh ini bukan berarti belum menikah, Bu. Karena ukuran pemuda itu umur 40 itu masih digolongkan pemuda, karena 20 baru usia itu produktif. Macam dulu ada Menteri Pemuda dan Olahraga, kan udah nikah, udah beranak juga, Pak. Nah, yang pemuda udah beranak juga. Ada ketua pemuda, tapi rupanya udah beristri beranak juga. Kecuali ketua remaja. Kalau remaja baru rata-rata itu belum ada yang menikah. Tapi kalau pemuda itu sudah menikah juga pemuda.
Awalnya pemuda Ashabul Kahfi itu cuma 6 orang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, 6 orang pemuda ini adalah pejabat tinggi negara yang digaji besar oleh negara, tunjangan besar, kemewahan hidup, fasilitas. Karena memang mereka ini pemuda-pemuda cerdas. Nama mereka Tamlika, Miksalmina, Mikaslimina, Martelius, Kalitus, Sidamius. Jangan suruh ulang 2 kali Pak, dia untuk sekali aja tuh. Nah, kalau 2 kali berubah dia. 6 orang ini berada selalu di belakang raja. Raja ini punya menteri, kanan 50, kiri 50. Cukup banyak orang untuk memikirkan kerajaan tuh Pak. Setelah rapat 100 orang menteri ini, keputusan tetap di tangan 6 orang pejabat tinggi negara yang cerdas ini. Itulah kehebatan 6 orang ini Pak. Rajanya bernama Dikianius. Dikianius ini selama menjadi raja tidak pernah sehari pun sakit. Sehat terus Pak. Dan itu pula lah nikmat Allah yang membuat dia menjadi sombong. Sampai dia katakan ke menterinya, kalian pernah enggak nengok aku sakit agak sehari aja? Belum pernah lagi raja. Tuhan aku nih berarti nih. Mau enggak kalian nyembah aku? Mau raja, pokoknya jabatan kalian aman. Akhirnya mereka bersedia menyembah Dikianius untuk menyelamatkan jabatan dia. Kalian umumkan kepada masyarakat untuk menyembah aku, kasih mereka hadiah. Masyarakat pun mau juga menyembah dia. Itulah bahayanya Pak ya. Kalau nikmat Allah ini tidak putus-putus di diri kita, jadi sombong kita. Beruntunglah Bapak Ibu yang ada penyakit. Kalau tidak itu Pak, lainlah sombong orang-orang tua yang masih sehat tuh Pak. Berapa umur awak? 40 dah macam ini ya. Tengok atuk ni ya. Maka rajin kita olahraga. Air itu 1,5. Macam pakar kesehatan dia Pak. Ini direbus daun ini, tinggal setengah gelas minum nih. Saya deh itulah. Kok bisa jadi sombong orang dengan nikmat Allah. Itu juga bapak ibu yang rajin ibadah. Ibu enak aja hidup ibu ya, makanya duha itu jangan tinggalkan. Itu duha itu minimal 12 rakaat tuh. Tengoklah story ibu kan duha tuh. Nah, di WA di apa tuh. Tuh malam tahajud tuh ada juga tuh. Kalau terlambat coba scroll apa ibu profil ibu itu ada tuh tahajud malam itu. Jadi sombong ya dia Pak. Ingat saya ada bapak punya anak bayinya nih sehat terus Pak. Asal ditanya orang jawabannya apa Bu? Inilah hikmah kalau kita mencari makan untuk anak itu yang halal lagi baik. Memang betul, tapi dia menyombongkannya kemana-mana. Asal ditanya orang, ini lihat kalau anak dibesarkan dengan makanan yang halal lagi baik, itu terus. Akibatnya apa Pak? Bisa anak itu kena mah akut, padahal masih bayi tergolong balita loh Pak. Baru-baru ini Bu, tidak pernah merokok, tidak pernah begadang, kemudian rajin olahraga, rajin nge-gym, kena stroke. Tidak terima dia Pak. Saya yakinnya itu mungkin di komunitas dia selalu membanggakan itu Pak kan. Saya makanya kesehatan saya prima ini karena saya begini. Ya, itu hati-hatilah tuh. Ini contohnya Dikianius ini, karena dia tidak pernah sakit, langsung dia menganggap dirinya Tuhan. Beruntunglah Bapak Ibu, kadang ada yang bapaknya taat, istri taat, anak jahat, bersyukurlah tuh. Kalau enggak lain sombongnya Bapak. Kalau bapak taat, anak taat, nah itulah. Karena kami ini sebagai orang tua mencontohkan kepada anak kami. Maka jadi sombongnya dia Pak. Tapi bapak mungkin tidak percaya, dulu di daerah Salatiga, bapak preman, mak preman, anak soleh dan soleha. Itu kadang ujian dari Allah tuh Pak. Janganlah semua sombong kita lagi. Amal kita ini belum seberapa lagi. Kita ini kadang dengar pengajian nih Pak, macam orang habis dengar seminar parenting Pak. Itu MLM, itu ya juga. Dia diamalkannya untuk diri dia, langsung dicucukkannya ke orang. Contoh nih Bu,
anak gadis dengar pengajian, dengar seminar parenting, cara menjadi orang tua yang baik. Sudah tuh nanti pulang dari seminar tuh Pak, nampak deh ibu-ibu menegur anaknya, bunda tidak boleh kayak gitu bunda, itu anak kita tuh tidak boleh kita gitu kan, udah beranak kau, belum lagi, coba kau beranak besok. Gitu juga kita dengan dengar pengajian tuh Pak, amalkan untuk kita dulu, jangan cucukkan ke orang. Nah setelah itu Pak, 6 orang pemuda cerdas ini rapat. Apa kata Tamlika? Kalian udah dengar kabar enggak Dikian Yus ngaku dirinya Tuhan? Iya Tamlika. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan keputusan kerajaannya aja kita yang menentukan. Dia tidur, dia beristri, dia beranak, dia punya rasa takut kehilangan kekuasaannya. Terus dia pula ngaku sekarang nih Tuhan. Yang harus kita lakukan saat ini, kalian rela enggak kehilangan kekayaan, pangkat, jabatan, fasilitas mewah ini? Rela Tamlika, kita selamatkan akidah kita, kita keluar dari kerajaan ini. Lolos dari fitnah jabatan, itulah fitnah. Mungkin di antara bapak ibu yang sholat ini tanpa sadar ada yang menyembah jabatan. Itu Pak, berarti harus banyak kita beramal baik sekarang. Kadang udah kita anggap biasa, lurah 50 juta, camat 200. Ini kalau untuk mau jabatan nih Pak, rela orang membayar untuk bisa duduk menjabat. Itu berarti sudah kena fitnah jabatan. Sampai banyak membayarnya Pak, saya sangka murah gitu Bu ya. Rupanya enggak. Dan kita pun kadang jadi penyembah itu juga. Saya aja pernah kena fitnah ini Bu, fitnah jabatan, padahal ndaklah besar RW Pak. Ini saya sendiri merasakan nih Bu. Saya RW di Kelurahan Kota Tinggi, Mall Pekanbaru tuh warga saya tuh Pak, Mall Pekanbaru tuh. Terbayang ndak Bapak berapa minuman kaleng pas mau lebaran ke rumah saya tuh. Toko 300 di mall tuh Pak. Awalnya biasa-biasa aja saya dengan jabatan RW itu Bu. Tidak pernah ada ibaratnya pengen uang dari sana, pengen apa, tidak ada sama sekali. Makanya saya didudukkan tanpa lawan dan tanpa spanduk Pak. Sepakat masyarakat tuh pokok udahlah Ustaz Nazril aja lah jadi RW kita, tanpa lawan. Tidak ada lawan satupun. Jadi saya ikhlas saja Pak. Tidak pernah saya persulit orang, pokok orang nyari saya mudah, saya tolong menguruskan. Nah mulai berubah tuh Pak, rupanya kalau orang toko-toko tuh nanda tangan Pak bawa duit dia Pak. Ndaklah sesuatu yang salah di tanda tangan itu, sesuatu yang menjadi hak dia sebetulnya Pak. Tolong sikit Pak RW, rupanya diselipnya duit Pak, kadang 100 kadang 50. Saya itu basa-basi awalnya Pak. Apa nih Pak? Nggak usah Pak. Tapi ndak lama-lama Bu, cepat tarik balik. Dia ditahan tuh Pak. Adalah triknya tuh ditahan. Tentu saya belajarlah ke senior Pak ya, cara menahan duit tuh gitu. Nanti ditarik balik. Situ mulai rusak jiwa saya tuh Pak. Enak jadi RW rupa di kota nih. Enak duitnya lumayan. Orang ngasih kadang kalau orang toko-toko tuh lumayan besar Pak, tanda tangannya 500. Macam hotel-hotel tuh Pak ya. Besar rupanya nih. Jadi saya tidak peduli lagi dengan gaji sekali 3 bulan dipotong pajak itu, tidak peduli saya lagi Pak. Setiap bulan puasa itu mau masuk lebaran, ngantarlah minuman kaleng Pak. Bayangkan Bu, Mall Pekanbaru, Tengkumar, hotel di sekitar situ. Mulai saya cinta dengan jabatan tuh Pak. Ini udah mulai masuk fitnah jabatan nih Pak. Saya harus terpilih lagi besok nih. Harus dipilih nih, enak nih nampaknya nih. Imbang-imbang ceramah juga duitnya Pak, lumayan. Habis itu tahu Ibu, pas habis jabatan saya, sepakat lagi masyarakat milih saya Pak. Karena di sisi pelayanan mereka tidak ada yang kurang. Nah itu tuh orang sering tertipu tuh Bu. Disangka orang kita baik aja Pak, padahal udah hantu di dalam nih. Ini udah hantu nih Pak. Cuman masyarakat tidak merasa dirugikan. Akhirnya masyarakat membenarkan aja. Tidak masalah, yang penting kan kita tidak pernah Ustaz Nazril itu begini-begini sama kita.
Padahal di dalam ini udah hantu, orang nggak tahu. Nah, jadi manusia bisa tertipu. Itu maka kita kadang dalam memilih itu, enggak, bapak tuh baik biar aja. Padahal dia udah jadi hantu, nggak tanggung di dalamnya, Pak. Pas pemilihan kedua itu, sepakat lagi orang memilih saya. Begitu saya menang, di saat itu saya mundur. Karena saya udah tahu hati saya sudah rusak. Jadi untuk jabatan apa saja, fitnahnya besar, Pak. Fitnahnya itu besar. Makanya kita itu, Bu, ya, sering-seringlah mendoakan pemimpin. Karena memang itu fitnahnya berat. Nah, pelajaran yang kedua apa, Bu? Mereka meninggalkan kerajaan, tidak menjelek-jelekkan rajanya. Nah, kalau kita kan gitu, tidak suka sama pemimpin diburuk-burukkan di meja-meja mimbar-mimbar macam ini, Pak. Tidak boleh loh, Pak. Jemaah suka pula tuh, Bu, kalau udah ustadznya menjelekkan pemimpin tuh pakai takbir lah tuh, Pak. Allahu Akbar. Bingung saya, Pak. Apa hadis yang menghalalkan kita menghina orang? Satu aja. Nah, satu aja, Pak. Kalau ada nih. Mereka tidak suka dengan raja, mundur. Jangan dijelek-jelekkan. Kalau ini kan dijelek-jelekkan, Pak. Dengan dalih, Masya Allah Bapak Ibu, semenjak Jokowi ini, aduh. Tuh mulai ketawa jamaah tuh, Pak. Kalau udah kayak gitu tuh. Dikasihlah nama-nama yang apa, semangat aja jemaah, Pak, pakai takbir lah. Tuh, ini ustadz yang mantap. Tuh akhir ustadz tuh terprovokasi jadinya, Bu. Dengar ketawa jemaah itu jadilah dia menghina, ya, Pak. Besar dosa itu. Makanya siapa yang menghina dibukakan Allah pula aibnya masing-masing, Pak. Saya perhatikan di Indonesia nih, terbuka semua jejak digitalnya. Yang suka menghina-hina orang yang macam baik betul, suci betul, terbuka semua, ya. Walaupun yang dibukakan itu benar, tetap itu cara yang salah. Mungkin kita ingat, Pak, ya, terjadi ketidaksepahaman antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Khalifah Utsman bin Affan. Ini dua sahabat yang dijamin masuk surga nih, Pak. Abu Dzar tidak sependapat dengan cara Utsman. Kata Abu Dzar, maaf Khalifah, aku tidak lagi sependapat denganmu, izinkan aku mundur dari pemerintahanmu. Akhirnya mundur dia dari pemerintahan Utsman. Mulai pihak ketiga mengompori, Pak. Kau betul Abu Dzar, kami berada di pihakmu. Kalau kau mau kita kudeta Khalifah Utsman, pasukan kami siap. Apa kata Abu Dzar? Kudeta kata kalian. Sempat Khalifah Utsman menyuruhku gantung diri hari ini, aku gantung diri aku. Loyalitas tidak hilang, Pak. Kalau kita kan mudah, Bu, sebentar partai ini itu tidak tertunjuk, dia pindah partai ini, tunjuk dia pindah, gampang kita ini berubah-ubah tuh, Pak. Burukkan nih, nanti dekat sama ini, burukkanlah ini, aduh. Itu pelajarannya, Bu, ya. Harun al-Rasyid ketika jadi khalifah adalah seorang ulama, menasehatinya dengan kasar, Pak. Apa kata Harun al-Rasyid? Aku mungkin jahat, Ustadz betul. Tapi Ustadz ingat enggak, Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan, apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, datangilah Fir'aun, berlemah lembutlah dengannya. Jadi Al-Quran sendiri yang nyuruh, Pak. Allah yang nyuruh. Sejahat apapun pemimpin ngasih taunya berlemah lembutlah dengannya. Kalau kita dizolimi pemimpin kita, Bu, minta hak kita kepada Allah. Kan itu pesan Rasulullah. Dilawan dia jangan. Minta hak kita sama Allah. Jadi saya lihat, Bu, ya, banyaklah viewernya rupanya, Pak. Kalau misalnya ada satu institusi, dia jujur mengungkapkan kebobrokan kantornya, itu biasa banyak view-nya, Pak. Padahal itu tidak boleh, Pak. Jadi gimana, ya udah, kalau tidak sanggup taruh beban itu, tidak usah apa gitu, Pak. Tidak usah macam-macam, pilih jalurnya itu jalur yang lain. Terus kalau ada kesalahan, siapa lagi yang mengungkapkan? Nah, itu kan ada bagiannya. Kalau yang tidak bagian kita, tidak usah kita kerjakan itu. Nah itu, Bu, ya, dia tidak menjelekkan. Yang kedua, betapa beraninya pemuda-pemuda yang kaya ini meninggalkan dunia untuk mempertahankan akidahnya.
Kita aja banyak sekarang ini tidak sanggup, Pak. Bahkan ibaratnya kalau pas dibilang tuh, Bapak salah nih Pak. Ya macam mana lah Ustaz, kami di bawah sistem itu ngikut aja kami lagi. Itu banyak penyembah jabatan. Awak solat juga, zikir juga. Saking inginnya itu isi doanya suami istri anak beranak itu tiap malam Pak, baca Yasin untuk itu aja. Jadi udah digunakannya untuk mendapatkan itu, karena ya Yasin itu kan jantungnya Al-Quran. Hajat apapun diminta dikasih, sibuklah tuh untuk mendapatkan itu. Berusaha dia sekuat-kuatnya untuk mendapatkan itu. Rela habis-habisan. Saya pas duduk kaget saya Pak. Wali kota 30 miliar, gubernur 60 M. Makanya sering berubah-ubah pasangan tuh, karena ini ada yang berduit, ada yang enggak, ada yang bisa ngeri. Sampai saya bilang sama bapak, bersyukur saya duduk sama bapak, kecil duit 60 M saya dengar, kata saya. Saya tidak pernah nengok duit sebanyak itu, jadi kecil rasanya. Saking mudahnya ngomong itu tuh Pak. Mahal ya. Kalau 30 miliar berarti sebulan dalam berapa tahun tuh Pak? Dalam 5 tahun tuh harus mencari 500 juta satu bulan. Berarti setahun 10 miliar. Ya 3 tahun baru balik modal. Tentu itu yang difokuskan lagi Pak. Mencari 500 juta sebulan tuh. Nah itulah Pak. Yang itu tuh orang rajin sholat lah semuanya. Ngaji itu pejam-pejam lah mata tuh Pak. Zikir bukan main kuat yang laginya. Cuman jadi penyembah jabatan. Kadang bapak ibu lah mensupport anak. Udah zaman sekarang nak, tidak usah dengarkan betul Ustaz Nazril tuh. Stuck nanti kau nanti payah nanti naik karir kau. Biasa tuh bayar aja lah tuh, untuk dapat jabatan. Kalau tidak nanti tidak dapat tempat yang basah. Saya bilang kau tempat basah di laundry Pak. Itu jelas basahnya. Tempat nyuci karpet, nyuci sepeda motor, itu jelas basah. Cuman bapak ibu, apa yang membuat sahabat Rasulullah dikejar dunia pada saat itu? Kenapa jabatan yang mencari mereka? Rasulullah itu meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Itu kelebihan Rasulullah. Abu Zar yang udah sezuhud itu pernah minta ke Rasulullah untuk jadi gubernur Mekah. Kata Rasulullah apa? Kau lemah. Nah, walaupun jadi ukuran Rasulullah itu bukan masalah soleh zuhud Pak, kemampuan. Di Indonesia ini ternyata cukup banyak Bu, orang-orang yang memang mendapatkan jabatan itu karena keahliannya Pak. Jadi jabatan yang nyari dia, bukan dia yang nyari jabatan Pak. Didorong kita ini oleh Islam Bu, semua kita ini Pak dikasih Allah keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka sidik jari kita itu tidak ada yang sama Pak. Kenali kelebihan kita, asah itu, maka rezeki yang akan mencari kita. Saya juga ada Pak ya, kenal di Pekanbaru ini ahli dalam bidang tata kota. Itu tuh karena dia ahli Pak, dia diminta oleh gubernur untuk di Pekanbaru, diminta tanpa harus keluar duit. Orang untuk pindah rela Pak, berapa aja dibayar orang, karena dia ahli dia diminta. Nah keuntungannya ketika memang gubernur salah katanya, saya kasih tahu karena itu keahlian saya. Sampai akhirnya saya dibuang dan saya pun tidak menyesalinya. Ternyata apa yang saya sampaikan benar, bermasalah jadinya semua. Karena saya mendapatkannya tidak dengan uang, terlepas pun saya aman. Tidak stres Bu. Ini ada Bu, pagi dilantik, sore dimutasi, mati langsung Pak. Kadang kita melihat orang-orang yang Pak yang mengejar-ngejar jabatan ini, ya saya sendiri sudah ngalami itu sebagai RW. Bagaimana kalau di atas itu persaingannya macam mana tuh Pak, menyikut orang yang macam mana tuh. Itu yang merusak kita sekarang nih, menggoyang iman. Sama muka-muka kita ikut rusuh dibuatnya itu Bu. Orang sebetulnya makin rajin dia sholat, makin lembut muka, macam muka bapak ibunya, lembut, bercahaya, tidak banyak urusan dunia. Yang kedua Pak, fitnah dalam surah Al-Kahfi itu apa? Harta benda.
Kan diceritakan dua pemilik kebun anggur, satu beriman pada Allah, satu kafir. Yang kafir ini mengatakan kehebatan kebun panennya ini karena kecerdasan dia. Nah, ini yang banyak kita nih, Pak. Asal udah berhasil usahanya pasti hilang Allahnya, Pak. Ini berkat kerja sama kami yang kuat, kekompakan, maka kami akhirnya bisa berhasil sampai detik ini. Padahal Allah yang menolongnya. Bisa dia melupakan Allah. Yang ngajarkan kita ahli dalam satu bidang kan Allah. Kan kita ini memang disuruh ahli. Dikasih Allah kelebihan, asah kelebihan itu. Misalnya nih Bapak Ibu, di antara kita ini ada yang bumbunya sama masak rendang tapi bisa berbeda rasanya. Ada yang dikasih Allah keahlian, Allah yang ngasih itu, Pak. Maka rasa nasi goreng itu bisa beda-beda, Pak. Padahal bumbunya itu aja semua. Tapi kok bisa ini lebih enak daripada ini? Nah, itu Pak ya, itulah cara Allah melebihkan kita masing-masing tuh. Ibu mau buka rumah makan, ilmui dulu. Kan memang disuruh kita ini berilmu, Pak. Jangan buka orang buka lawak usaha. Dia betul sudah itu ditolak pakai zikir-zikir, doa-doa. Usaha tidak maju juga, itu disalahkan Allah. Awak yang tidak enak gimana lagi, Pak? Lontong bikin lontong sadahnya yang terasa, Bu. Lontongnya ndak tuh meletup-letup mulut orang, Pak. Itu walaupun pakai zikir beribu kali pun ndak balik orang lagi itu. Setelah Allah menyuruh kita berilmu, baru pelayanan, murah senyum, ramah sama orang. Jadi kalau muka-muka security jangan jualan, muka-muka pihak keamanan, nah itu jangan takut orang, Pak. Bukan berarti muka security itu salah, tidak. Kalau muka kita agak-agak ganas, janganlah duduk di depan itu lagi. Tidak jadi orang belanja, Pak. Kadang istrinya murah senyum, suaminya ada di kedai itu cerungut aja tuh takutlah orangnya dia, Pak, kan. Menyuci piring dibanting-bantingnya, Pak, berdenyutlah jantung orang makan di situ. Jadi semua itu kan dari Allah, Pak. Menyuruh kita senyum, menyuruh kita ahli dalam satu bidang. Allah yang membuat itu semua untuk kita. Tapi kita sering melupakan Allah, menganggap rezeki itu karena kecerdasan kita. Dan ini hampir banyak menyerang manusia, lupa dengan pertolongan Allah. Kalau di masa Nabi Musa dulu kita kenal Korun. Awalnya tahu Bapak, Korun ini Pak umat Nabi Musa alaihissalam, sangat dekat dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 76. Di situ dikatakan Allah bahwa Korun ini adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi bisa dia berubah, Pak. Umat Nabi Musa, sepupu Nabi Musa yang digelari dengan sebutan Al-Munawwir, orang yang bercahaya. Suara bagus kalau baca Taurat. Sayang Nabi Musa itu sama dia. Jadi dia sambil berdagang, Pak. Dia pedagang dan juga orang soleh. Baiklah pokoknya, Bu. Suatu ketika dia bilang ke Nabi Musa, Musa, doakanlah perdagangan aku ini sukses. Kalau aku kaya, kan bisa pula berarti hartaku untuk orang, bisa membantu orang. Sama sekali Nabi Musa tidak khawatir, Pak, karena Korun orang soleh. Didoakanlah oleh Nabi Musa alaihissalam. Mulailah, Bu, berkah doa Nabi Musa itu merangkak naik rezekinya, makin maju usaha, makin maju perdagangannya sampai kaya betul. Setelah dia kaya, malah dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Musa. Kau aja miskin Musa, kalau memang kau seorang Rasulullah, kau seorang Nabi Allah, masa hidup kau susah? Berarti aku lebih mulia di sisi Allah daripada kau. Nah, ini yang banyak orang, Pak, menganggap dia lebih mulia daripada orang lain karena harta yang dia miliki. Ini yang berbahaya, Bu Prasani. Makanya kadang ada, Pak ya, kalau orang kaya soleh yang ngundang ceramah itu kita datang masih aman, Pak. Tapi kalau orang
Dia baru sesekali buat acara tapi dia kaya. Nampak kita tuh dijengkalnya dengan amplopnya, Pak. Dari cara dia ngomong ke kita, dari apa ya. Nampak ya, Bu. Karena dia nganggap kalian miskin, aku kaya. Kalian ustadz miskin, kalian kok kasih amplop dia kalian nih. Jadi ukuran kemuliaan bagi orang-orang seperti itu adalah harta benda. Dan mungkin kita pun merasakan itu, Bu. Di antara kita nih ya, kalau orang kaya, coba lo orang miskin nasihatinya. Kalau masuk hebat nih, Pak. Aku pula kok gitu-gitu kan, hidup kok aja urus dulu. Rasulullah tidak menafikan hal ini. Makanya kalau untuk orang-orang kaya dulu yang mendakwahi siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Jadi selevel dia, Pak. Jadi tolong yang miskin jangan nasihati orang kaya ya, Bapak Ibu ya. Rasulullah sendiri sudah tahu, Pak. Kita udah tahu nih, harus sama levelnya yang ngomong. Misalnya nih, Pak, kalau Ustadz Das'an Latif menasihati orang kaya, dia kaya, Pak. Nah, dia kaya raya. Karena dia memang usahanya banyak di luar dia ceramah. Atau UAS. Itu bisa tuh nasihati. Tapi kalau Nazril disuruh menasihati orang kaya, sudah nasihati ya gini lah, Ustadz mau enggak duit 500 juta? Oh iya, iyalah Pak Haji, enggak apa-apa Pak Haji. Maksud saya tadi itu janganlah Pak Haji salah arti, enggak salah itu dengar nasihat saya, berubah langsung tuh Pak. Tapi ini hal yang memang umum terjadi, bahwa kalau orang udah kaya itu menganggap tidak ada peran serta doa orang terhadap dirinya. Kenapa para nabi dan rasul itu dimiskinkan oleh Allah? Itu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Kita dikasih Allah miskin, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah itu mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat, Allah tidak mau ngasih. Karena Allah sayang sama kita. Begitu dia kaya, seringlah dia pawai-pawai, Bu, di hadapan Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa pun berharap dia, nak kalau kita jadi korun yang Musa ya, harta banyak, kalau macam ini susah terus saja hidup kita. Sahabat Rasulullah pun gitu juga dulu, Bu. Masa orang kafir itu udahlah tidak menyembah Allah, hidupnya senang-senang. Kita udah setahun ini masa hidup macam ini. Sempat Pak yang ngeluh-ngeluh seperti itu. Dan sampai sekarang pun pasti orang banyak menganggap itu udah rajin betul sholat, aku tidak juga kaya, rumah tanggaku hancur apa. Padahal itu hal yang biasa, Pak. Jangan kita kira orang kaya kafir jauh dari Allah itu hidupnya senang, enggak juga. Cobalah cerita sesekali sama orang macam itu. Kadang Pak, lebih senanglah hidup kita rupa dari dia lagi. Duduk dia sama saya, Bu, pening kepala saya Ustaz. Bapak ini aneh, Pak. Bapak cerita pening ke saya, salah Bapak tuh. Kalau soal duit kan duit, Pak. Rupanya peningnya apa, Pak? Beli pelek mobil udah sekian puluh juta lah Ustaz. Jadi peningnya sama rupanya, Pak. Cuma peningnya itu itulah pengeluaran besar juga. Anak dah minta mobil pula. Sekolah anak di internasional lah sekian. Oh, sama juga peningnya rupanya. Jadi pening orang miskin sama orang kaya itu sama, Bu. Yang satu bingung uangnya mau dihabiskan kemana, yang satu lagi bingung mau cari duit kemana, kan sama tuh Pak. Sama-sama bingung ya. Cuman enaknya orang miskin tidur malam enak, Bu. Terbuka betul pintu, tidak ada khawatir dia, Pak. Kalau orang kaya, pas dia pergi subuh terbuka pintu itu seminggu hebohnya. Siapa yang terakhir keluar semalam? Tidak kunci pintu. Kan tidak tengok ada kejadian seminggu itu aja heboh tuh, Pak, ceritanya. Itulah kalau kekayaan nih kan, Bu ya. Akhirnya, Pak, Qarun sendiri yang menantang Nabi Musa untuk mubahalah. Gini aja lah Musa, untuk membuktikan bahwa aku lebih mulia daripada kau di sisi Allah. Mubahalah lah kita. Oke, kata Nabi Musa. Bawa istri anak semua pengikut. Qarun bawa istri anak semua pengikut. Banyak juga tuh pengikut Nabi Musa lari ke Qarun. Nah, itu Pak ya, karena dia ingin mendapatkan harta. Kata Qarun, ya Allah, bila aku lebih mulia di sisimu daripada Musa, tenggelamkanlah Musa ke bumi. Berulang-ulang Qarun meminta, tidak ada reaksi bumi. Mulai pucat Qarun sama pengikutnya.
tapi tidak bisa pindah lagi. Nah, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan bumi dalam kendaliku saat ini. Silahkan Musa. Wahai bumi, tenggelamkan Korun dan pengikutnya sampai mata kaki. Apa tenggelam? Sampai lutut, tenggelam juga. Sampai perut, tenggelam juga. Sampai dada, tenggelam juga. Baru kata Nabi Musa, bumi stop dulu. Tenggelamkan dulu hartanya. Jadi Korun itu bu, matinya dalam keadaan tragis bu. Melihat hartanya hanya dalam beberapa saat ditenggelamkan oleh Allah. Mudah bagi Allah menghabiskan kita nih Pak. Gunakanlah harta kita yang ada itu untuk kepentingan agama. Itulah yang akan abadi. Tolong keluarga, tolong saudara. Tidak usah terlalu hebat betul manajemen dunia kita itu lagi ini uang untuk ini harus kita asingkan uang untuk tidak ada Pak. Saya lihat masjid tanpa manajemen lah, Masjid Pemuda Indonesia. Maksudnya tanpa manajemen itu tidak ada uang masjid, gunakan sehabis-habisnya untuk kepentingan umat. Sampai mereka buka 24 jam, kasih makan, kasih minum kopi, dikasih tempat tidur. Kenapa mesti kita tahan-tahan uang umat? Itu ibaratnya mereka Pak. Jogo karian. Mana ada pakai manajemen macam kita. Asal diumumkan saldo masjid kita 0 rupiah. Saldo masjid kita 0 rupiah. Tapi jamaahnya, jumlah jamaah solat subuh sama dengan jumlah jamaah solat Jumat Pak. Makan tiap waktu. Makin habis duit mereka enggak. Bahkan bisa bangun hotel masjid Jogo Karian Pak. Gratis kamar untuk 3 hari bagi tamu dari luar kota. Wah itu Pak. Nah, kalau kita kan untuk mengganti bola lampu aja tembusannya banyak Pak. Pertama laporan dari warga dulu, Pak lampu sebelah sana putus. Nanti tembus ke bendahara, lama Pak. Nanti diganti sendiri, tersinggung pula. Kami ini punya sistem, tolong menghargai. Tinggilah rasa penghormatan itu rupanya. Masjid Pemuda Indonesia itu sampai dikritik orang tuh Pak, tak laku lah warung dekat sini, kalian menyediakan makan gratis. Macam-macam. Udah sebaik itu pun banyak juga orang tantangannya Pak. Udah sebaik itu programnya Bu. Kan banyak kadang masjid nih minta duit ke umat, sudah tuh masjid dikunci, WC dikunci ya Pak. Kalau di sana 24 jam WC buka, setiap sebentar mobil tinja datang ngorek, nggak masalah. Pelayanan terhadap umat itu tuh yang mereka kedepankan. Sampai di Jogokarian, di parkirnya tuh apa tulisan Pak? Hilang sepeda motor Bapak Ibu, kami ganti baru. Hilang mobil, kami ganti baru. Jadi makin mengalir duit itu, makin besar datangnya Pak. Ini kadang kita yang gratis-gratis pun kita habiskan juga. Ada yang gratis dari masjid kadang Pak, bawa-bawa lah pulang. Tapi memang Pak ya, saya yakin jamaah yang seperti ini itu gejala NPD Pak, Narcissistic Personality Disorder. Itu memang tidak ada obatnya Bu. Cirinya apa Pak? Walaupun habis disampaikan ini, tetap nanti ada yang berlebih bawa makanan pulang kalau dibungkus. Mereka memang tidak peduli. Ini ciri orang penyakit Narcissistic Personality Disorder. Memang belum ada obatnya Pak. Walaupun ini sudah saya sampaikan sekarang nih, coba tengok nanti kalau ada makanan berbungkus. Pasti berlebih-lebih dia bawa, tidak peduli. Sama dengan orang minta-minta sumbangan, sedekah Pak. Itu Bapak marahkan gimana pun Pak, tidak peduli, tidak masuk lagi Pak. Karena memang sudah dicabut Allah rasa malu tuh. Kami laki-laki ini Bu, sepelit-pelitnya kami malu kami bawa-bawa tuh Pak. Kadang pandang-pandangan kami itu Bu, tengok di piring itu tinggal salah 2 biji, orang berempat memandang-mandang lah tuh. Awak ingin ngambil Pak, pikir pernah Bapak ngalami itu enggak Pak? Awak suka Bu, salah ini udah dibagi-bagi, ditinggallah 2 berempat duduk. Itu malu mau ngambil tuh Bu. Tengok mata Bapak ini ngarah juga kesalah tuh Pak. Tengok Bapak ini kesalah juga. Jadi kalau jamaah kalau udah kena NPD mau sholat berapa rakaat pun tidak peduli Pak. Dia orang tidak punya hati Bu. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah. Bulan lalu aja baru disampaikan Pak, ada 30 ibu-ibu yang tidak dapat sarapan Pak. Ada yang bawa 3, ada yang bawa 2 pulang. Padahal baru saya sampaikan subuh tuh Pak. Ini saya sampaikan yang kedua, hilang juga lagi nih ya. Ini parah nih.
Tapi saya tidak menunjuk orangnya ya Bu. Yang jelas pasti ada yang sakit hati sekarang. Tapi yang tersinggung alhamdulillah. Nah, kadang ini Pak penyakit nih Pak. Nah, penyakit yang tidak bisa sembuh. Itulah godaan harta itu. Udahlah dia tidak menyumbang, tapi menghabiskan pula kadang. Berharap hidup bahagia, berharap doa dikabulkan oleh Allah, tidak mungkin. Kemudian fitnah yang ketiga itu apa Pak? Ilmu. Ini ilmu, hati-hati nih Bu. Ingat kita Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, siapakah yang paling berilmu di antara kita Musa? Kata Nabi Musa, kalau ndak aku siapa lagi? Sempat Nabi Musa mengucapkan kalimat itu Pak. Kata Allah, tidak Musa, ada hambaku yang lebih berilmu darimu, namanya Khidir. Mendengar itu apa kata Nabi Musa? Izinkan aku berguru dengannya. Rela jalan kaki Nabi Musa untuk pergi berguru. Langsung rendah hati dia Pak. Fitnah ilmu ini dahsyat Pak. Sehingga besok di akhirat banyak para ustadz, banyak orang-orang berilmu ini di PHP sama Allah, dikasih Allah harapan palsu. Ini surga untuk kalian. Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini? Kami belajar ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada masyarakat. Ya Allah, kami ceramah kemana-mana, ingin masyarakat dekat kepadamu. Kata Allah, bohong. Dengan ilmu yang kalian punya, kalian saling berdebat satu sama lain. Kan terbukti Pak. Ustadz ini menjatuhkan ustadz ini, padahal belum yang dipermasalahkan hanya masalah furu'iyah, kecuali masalah kesesatan Pak. Kalau masalah kesesatan kita sepakat. Misalnya orang pergi ziarah kubur keramat meminta, itu kesesatan, kita sepakat. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang furu'iyah, cabang, perbedaan pendapat, kunut tidak kunut, zahar bismillah dan tidak, celana di atas mata kaki dan tidak, jangan sampai pula sampai menghina, merendahkan. Ini orang-orang berilmu yang melakukan itu fitnah ilmu Pak. Dan cukup berhasil Bu, iblis dalam masalah fitnah ilmu ini. Sampai kadang yang dulunya orangnya baik, ramah, begitu dia ikut pengajian tuh Pak, langsung berubah Pak. Menegur kita ndak lagi, dianggap kita rendah. Kan bahaya berarti fitnah ilmu tuh Pak kan. Dulunya ramah nih anak nih, baik nih, hormat sama kita, pandai dia. Begitu dia ikut pengajian, langsung dianggap orang salah, dia benar. Dia pokoknya apa yang kata gurunya aja itulah yang benar. Berarti selain kata gurunya salah. Berarti kan sebetulnya dia udah salah juga Pak. Menganggap gurunya inilah paling benar. Itu kan udah salah juga tuh. Nah ini yang banyak sekarang nih Pak. Sampai ingat saya dulu di daerah Perawang, orang sedang zikir bersama, diantamnya pintu keluar Pak. Karena dia menganggap zikir bersama itu bid'ah. Dilapor orang ke polisi, perbuatan tidak menyenangkan kena. Jadi kita itu kalau untuk masalah kesesatan oke, kita masih sepakat. Yang orang ngaku karomah ini kita tidak percaya, sama sebetulnya. Tapi kalau untuk masalah furu'iyah itu tuh cabang-cabang itu jangan sampai meruncing pula. Ini macam Bapak Ibu nih, habis dengar pengajian, amalkan untuk diri sendiri dulu, jangan sok menasihati orang pula Pak. Jangan mencucuk-cucukkan keahlian kita pula ke orang, kita sendiri belum sanggup lagi ngamalkannya. Kita udah beranilah kadang mendoktrin orang. Baru dengar pengajian baru itu udah merasa paling ahli. Itu kata Ustaz Nazril kemarin tuh, kita tuh dalam hal bertakwa kepada Allah ini harus begini. Dia pula yang lebih pakar daripada. Kadang ditambahnya lah omongan kita tuh Bu. Nah, itu tuh yang paling bahaya tuh. Istri-istri udah rajin pengajian yang risau suaminya Pak. Semenjak istri saya mengaji itu Ustaz, payah saya di rumah. Suami sedang beruduk, bodoh juga lagi itu, maka rajin abang pengajian beruduk itu nak macam itu caranya. Bagus dia nak ngaji lu Ustaz, sopan dia ke suami. Semenjak dia mengaji kasar dia sama saya. Pengeluaran saya makin besar Ustaz. Karena dia pakai dress code pula kalau pengajian itu tuh. Bertambah duit keluar. Kemarin waktu dia tidak ngaji Ustaz, tidak banyak duit keluar.
Ikut dia banyak pengajian. Hari Rabu dress code-nya edisi Agustusan ya jeng, atasan putih, rok merah. Pokoknya per acara Pak, banyak pengeluaran dibuatnya. Terus ibu dapat ilmu tahsin, sebetulnya itu udah bagus, ilmu tajwid udah bagus, amalkan kita dulu. Jangan itu pula kita dengarkan imam kurang apa ya huruf H imam tadi ya kak ya. Itu yang dibahas ya Pak. Azannya itu tadi itu kurang, harusnya H falah itu kan H pedas. Jadi masalah. Itu bahayanya kadang berilmu nih Pak. Jadi fitnah jadinya. Sampai bulan puasa ndak ada yang berani anak-anak tadarus di masjid. Ngapa kalian tak tadarus? Muak nengok nenek itu Ustaz. Salah aja huruf orang dibuatnya. Kami tunggu dia pulang dulu Ustaz, baru kami ngaji nanti. Ibu tahu enggak ya, tanpa disadari sebetulnya karena seringnya masjid dulu memutar kaset Muhammad Toha Al-Junaid juz 30, banyak anak-anak bisa membacanya tanpa melihat hurufnya Pak. Artinya biarkan saja dia mendengar. Saya jujur Bu, tahu kalimat zikir itu dari zikir bersama lah Pak. Imam dulu memimpin dari kecil, sampai kita hafal. Tahu kita mana panjang pendek. Jadi kalau orang ngaji, biarkan aja dia ngaji. Nanti kita yang bagus, kita yang membacakannya. Karena orang kalau sedang ngaji disalah-salahkan tuh Pak, hilang sur dia Pak. Jelaskan 3 kali dah, udahlah ibu aja lah ngaji Bu, saya nyimaknya lah lagi, ada singgung dia. Ibu yang bagusnya sedang ngaji bercerita dan muak lah aku nengok dia nih kak, sok-sok lah tentu orang, biar aja. Sibuk dia berguncingnya dia bertiga berempat. Itu fitnah ilmu. Ada bapak-bapak baru dengar pengajian, jangan sampai kita biarkan anak kita nonton sinetron, nonton TV, pulang ke rumah langsung main matikan TV Pak. Kata bapak bagus yang macam itu tuh, bertahap dulu, pelan-pelan dulu, sampai nanti anak-anak itu dia berpikir sendiri, bapak aku tidak pernah lah nonton, asal acara ini tidak mau dia nonton. Nampak istri nonton sinetron Indosiar. Sinetron Indosiar itu Pak, sinetron perempuan terkuat di bumi itu Pak. Dia ceritanya itu aja terus. Suami selingkuh, sudah itu istri pertamanya baik, suami ini dibawanya selingkuhannya ke rumah, sudah itu selingkuhan ini diusirnya istri pertamanya. Itu nanti pergilah istri pertamanya yang sabar ini, bawa tas 2, satu didorong, satu dijinjing. Dia itu terus tasnya tuh Pak, udah saya tandakan tuh Bu. Itu nanti pas keluar rumah hujan hari Pak, datang mobil, ditabrak mobil, yang kena tangan diperban kepala, kan itu tuh Pak. Paling hobi orang yang nonton itu. Kita mau kita larang Pak, jangan. Duduk beri bimbingan. Sudah itu nanti sudah kita ngomong, pergi kita ketawa-ketawa dulu. Lama sampai dia tahu Pak. Oh ya suami aku tidak pernah seperti ini. Tidak perlu kadang kita harus pakai mulut. Kadang Bu ya, kita ada keterbatasan ngomong nih Pak sama anak, cara mendidik itu. Bahkan dulu ada Bu, anak yang jadi juara umum di suatu sekolah, punya orang tua yang tidak pernah menasehatinya Pak. Pas disampaikan pengumuman itu, bapaknya pakai sepatu bot nih Bu, orang kerja kasar Pak. Bagaimana bapak mendidik anak bapak sampai dia jadi juara umum? Saya ini orang bodoh, jadi yang saya lakukan adalah selalu menemani anak saya ketika belajar. Cuman itu yang dia lakukan Pak, duduk. Terus apa yang dia mau saya nanti pergi ambilkan. Ternyata anak jadi juara umum. Ini kadang bapak nih ngamuk dia. Mana lapor kau? Itu kau bodoh, udah dikasih belanja banyak, dileskan, tengok rapor kau di meja itu merah. Maka jangan main HP juga kau. Tidak ada orang merah Pak. Tidak usah kau bohong bapak, ambil rapor di meja itu, cepat. Dia pas diambil, ini lapor SMA bapak nih Pak. Ya astagfirullah, lapor dia Bu. Gaya sok pula, macam orang hebat pula. Nah yang terakhir itu apa Bu? Di dalam surah Al-Kahfi itu fitnah kekuasaan. Beda dengan jabatan Pak, ini sudah berkuasa.
Orang kalau sudah berkuasa itu Pak, akhirnya apa? Dendam-dendaman. Coba kita perhatikan di Pekanbaru nih Bu. Naik pemimpin ini, bantainya orang yang dekat ini, dimasukkannya orang ini. Begitu naik lagi PJ ini, yang udah ditunjuk sama yang ini, habis semuanya Pak. Ganti lagi, itu fitnah kekuasaan. Nah, itu ngerinya Bu. Dan ustadz-ustadz akhirnya teradu domba di dalam itu Pak. Nah. Akhirnya sempat Bu, dunia perustatan Pekanbaru sedang tidak baik-baik saja waktu itu Pak. Itu ngeri itu Bu. Saling mengasari satu sama lain. Otak kalian tidak ada, mau aja kalian diadu-adu domba. Kalian ingin dekat sama ini, kalian buang kawan-kawan kalian. Padahal ini kita juga semuanya, adik kita apa kita sama sekolahnya. Oh ribut Bu. Yang ini mihak ini mihak ini macam mana lagi bang ini. Itu susahnya tuh Pak. Itu fitnah kekuasaan. Karena kalau kita berkuasa itu Pak bisa menghancurkan orang, dendam. Yang ini orangnya orang sholat juga, orang yang apa juga. Sampai kata jemaah, betul kata Ustaz Nazril ya. Ternyata Ustaz ini hantu juga kelakuannya. Memang iya Pak. Dia nyuruh orang berakhlak mulia, beradab. Dia sendiri kadang mempraktekkan itu tidak ada adab. Karena dia sudah masuk ke lingkungan kekuasaan. Akhirnya hilang adabnya Bu. Banyak tuh. Mengajarkan kebaikan. Sampai kadang-kadang jemaah ini nganggap Bu, dia beruntung betul lah kita kalau dapat suami macam ustaznya. Tidak ada Bu. Yang hantu-hantu juga. Orang aja kadang melihat mengagumi gitu Pak ya. Tanya sama istrinya masing-masing. Ingat saya dulu ada ustadz Rasulullah itu Pak, teladanilah Pak dalam beliau berumah tangga. Dia sayang kepada istri, tidak pernah menghinanya. Cuman ada bapak-bapak di belakang tiang Pak, ketawa aja kerja bapak tuh. Kepo lah saya jadinya Pak. Padahal ustadz ini serius ngomong. Apa bapak nih ketawa ya? Habis pengajian saya samperin. Apa yang bapak ketawakan ceramah? Dia tetangga saya tuh Ustaz, pemukul sama istri itu. Aduh, kata saya. Jamaah ini tahu Pak. Nah, jadi kalau yang punya kekuasaan dia mudah menghancurkan orang. Dia akan menendam mudah sama orang. Sampai kata orang Bu, ada 3 orang yang tidak boleh kita lawan di bumi ini. Penguasa, orang kaya, orang gila. Karena risikonya sama. Nah, sama risikonya itu Pak. Bapak lawan orang kaya sama orang gila itu sama Pak. Akhirnya orang minta tolong, tidak mau dia lagi Pak. Kau melawan sama aku lah mau ngasih kau. Kau tidak hormat sama aku. Nah, selesai kita dibuatnya Pak. Melawan orang berkuasa, selesai kita dibuatnya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah mengalami fitnah yang 4 ini, banyak-banyaklah beribadah lagi Pak. Banyak-banyaklah baca Quran, amalan ruhiyah mesti ditingkatkan. Karena memang ini tidak memandang siapa saja. Saya tengok di Pekanbaru ini aja Pak, mulai dari ustadz yang saya kagumi sampai masyarakat biasa. Ternyata sudah banyak kita nih yang menjadi penyembah jabatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.